Oke, kita live kawan-kawan ya. Oke, hari ini hari keberapa? Oke, komen yang hadir. Komen silakan ya. Oke, saya aduk status dulu sambil nunggu yang lain ya. Oke, kita akan mulai di 25 dan seperti biasa ya, teman-teman boleh siapkan minumannya ya. Kemudian boleh juga siapkan tehnya ya, kopinya ya. Kopi susunya boleh ya. Kemudian snacknya juga boleh ya, silakan ya. Oke, dan kemudian juga teman-teman ingat ya kemarin ya saya berikan PR untuk teman-teman apa yang teman-teman harus siapkan malam ini. Karena kenapa? Karena malam ini kita praktek teman-teman ya, kita praktek. Jadi pastikan kalau teman-teman nggak mau ketinggalan ya, pastikan teman-teman juga siapkan ya, siapkan materinya ya, atau siapkan tugas dari saya ya. Oke, saya mau lihat dulu siapa yang hadir. Oke, boleh siapa yang hadir? Oke, Mas Andi dari Dubai. Oke, luar biasa. Terima kasih, Mas. Kemudian Mas Ferry hadir. Halo, Mas. Selamat malam. Mas Sarifudin. Selamat malam, Mas. Kemudian ya teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Padang, oke, gimana kabarnya? Bengkulu, oke, Mas Zuri, oke, baik kita akan mulai ya. Baik ya, kita langsung aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di live webinar hari ketiga, teman-teman. Ya, hari ketiga. Dan teman-teman sudah belajar di hari-hari sebelumnya ya, tingkat dasar, kemudian bagaimana meriset produk. Kemudian bagaimana menggunakan value person canvas, kemudian menggunakan buyer persona, bagaimana Facebook Ad itu bekerja, kemudian bagaimana cara ngiklan atau sistem ngiklan ya, dan tujuan winning campaign itu apa ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya banyak lihat di grup banyak teman-teman yang mengalami permasalahan ya. Nah, kita akan fokus dulu ya sebelum kita mulai. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman yang kita pelajari 2 hari kemarin? Sebelum kita lanjut, kenapa? Karena kalau teman-teman belum bisa di hari 2 hari yang lalu, maka nanti teman-teman akan kesulitan nih malam ini ya, karena ini sudah mulai masuk ke prakteknya ya. Jadi pastikan ya, saya mau memastikan teman-teman untuk dasarnya teman-teman udah tahu dulu gitu ya. Oke, seperti biasa kalaupun nge-lag atau nge-hang ya, atau nggak ada suara atau putus, silakan refresh aja, ataupun teman-teman juga bisa komen ya. Nanti saya mau pastikan apakah koneksi internetnya nggak bagus ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Oke ya, saya mau lihat di grup ya. Tadi ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan, Mas, kok di audit insight saya nggak ada ya. Oke, nggak ada untuk ya karena mungkin itu menggunakan personal ya. Oke, Mas, bisa nggak pakai bahasa Indonesia untuk praktek akun bisnis? Ya bisa ya. Why not? Nggak apa-apa ya, Mbak Anissa ya. Nanti kita pakai bahasa Indonesia, tenang aja, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi? Mau pertanyaan? Mau. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman ya sebelum kita lanjut ya. Karena penting banget. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman sudah buat akun bisnis belum? Suara hilang. Oke, saya cek ada ya Mas ya, karena saya menggunakan handphone nih ya. Ini ya, jadi teman-teman saya menggunakan handphone. Ada suaranya ya, saya tes ada. Oke, Mas, satu kredit bisa di berapa account? Nah, oke ya, baik, saya mau jawab Mas Nandan ya, Mas Nandan. Oke. Jadi satu kartu kredit atau satu pembayaran itu bisa dipakai semua akun ya, semua akun. Nah, contoh seperti ini ya, contoh seperti ini. Nah, ini saya punya 2 akun iklan, teman-teman. Ini 2 akun iklan nih ya, yang Andara sama yang winning campaign ya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan ke sini masing-masing kartu-kartunya ya, atau kartu pembayarannya, atau di bagian setting bisnisnya
gitu. Jadi kalau kalau kawan-kawan masukkan setting bisnis di sini atau keuangannya di sini ya, di sini ya. Nah, di sini oke ya, di payment di sini, maka nanti keuangannya semua keuangan ya. Nah, ini kan saya masukin nah ya. Nah, yang ini ya. Oke ya. Nah, ini maka keuangan ini nanti semuanya akan ke sini semua. Jadi yang dua ini nih. Gitu ya. Tapi kalau Mas mau yang di sini aja, maka itu nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi akun keuangannya bisa dimasukkan di bisnisnya. Ini kan bisnisnya ya. Nih ya, bisa juga di sini. Nggak apa-apa, bisa ya. Nih contoh ya, saya akan contohkan. Klik di sini. Nah, nanti ke bagian billing. Ini ya, bagian billing ini. Billing ya. Nah, nanti di billing ini ada, nah ini payment setting. Nih, di sini. Jadi masukkan kodenya di sini atau kode keuangannya di sini. Gitu ya. Jadi jadi satu akun tuh bisa berapa, Mas? Itu jadi satu akun bisa dipakai semua. Satu akun keuangan ya, satu akun keuangan. Ya, jadi bisa dipakai. Nah, ini kalau ini saya pakai di sini. Jadi kalau misalnya Anda masukkan datanya di sini, maka nanti keuangannya tetap di sini. Otomatis ya, otomatis yang di temennya yang di sini itu nggak ada. Ya, yang akun keduanya ya. Seperti itu ya. Oke, Mas, kalau akun bisnis bisa buat berapa akun? Ini bisa sampai 30. Kalau dulu ya Mas, teman-teman ya, dulu itu hanya 5 ya, 5 bisa buat sampai 10. Kalau sekarang bisa sampai 30. Ya, bahkan sampai 50 bisa ya. Tetapi syaratnya teman-teman harus punya akun yang aktif. Nah, ini contohnya ya. Jadi membuat akun yang aktif. Gitu ya. Nah, kemudian Mas Ras, Mas untuk kartu debit apa yang direkomendasikan? Nah, saya pakai 3 ya teman-teman ya. Iya, saya pakai 3 ya. Oke, saya akan tunjukkan. Nih, yang pertama saya pakai ini Visa Mandiri. Nih, Mandiri Bisnis yang kuning. Ya, ini harus Mandiri Bisnis. Kalau Mandiri biasa nggak bisa teman-teman, harus Mandiri Bisnis. Itu yang pertama. Kedua saya pakai Genius. Nih, Genius. Ya, Genius itu dari Bank BTPN ya, seperti itu. Yang kedua, yang terakhir saya pakai kartu kredit nih. Jadi saya pakai ya, pakai 3. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya bisa ganti kartu gitu untuk iklan ya. Begitu ya Mas Rasya. Rasya. Oke, Mbak Maya, ya Allah baru bisa join 1 sampai 2 hari nggak bisa ikut karena demam tinggi. Anak demam tinggi. Oke, Mbak Maya semoga lekas sembuh anaknya ya. Oke, kami turut berduka ya Mbak ya. Semoga Mbak lancar ya. Oke, cara menghapus pembayaran gimana? Nah, nanti kalau misalnya ya, cara menghapus pembayaran klik aja di sini. Ya, kalau misalnya Mbak pakai billingnya di sini ya. Nah, nanti klik di sini ya, ke billing. Nah, ini ada kalau misalnya ada tunggakan itu nggak bisa dihapus. Ya, klik sini. Kalau ada tunggakan. Nah, contohnya gimana Mas? Ini saya ada tunggakan nih kawan-kawan. Tunggakan 2.600.000. Ini nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Jadi kalau mau ini dihapus, maka ini harus 0 dulu. Ini 0 dulu, baru nanti ada menu delete your account di sini nih. Ya, nah ini kan saya karena ada tunggakan, jadi nggak bisa dihapus. Itu ya. Oke, Mas, Audio Insight tadi tanya gimana? Oke, Mbak Silvi ya. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Silvi ya, kalau saya pakai akun bisnis nih ya. Nah, ini ada personal, lihat ya Mbak Silvi ya. Nah, kalau personal ini nggak ada ya. Dia ada tapi kalau misalnya Mbak belum buat akun nih, lihat ya. Nih di sini. Oke. Nih ya. Nah, nggak ada kan? Nah, oke, ada ya. Nah, kenapa ini ada? Karena saya sudah buat akun iklan. Jadi kemungkinan Mbak Silvi nggak ada itu karena belum buat akun iklan. Jadi saya sarankan Mbak Silvi buat akun iklan dulu. Ngiklan dulu.
Yang iklannya yang mana Mas? Iklan dulu yang like page aja dulu, yang 10.000 perak per hari, gitu ya. Nah baru nanti baru ada gitu. Ya, gimana Mas? Ya iklan aja ya, iklannya gini, ya iklan aja seperti ini nih, seperti biasa ngiklan ya. Oke sebentar ya. Oke, Ads Manager. Jadi langsung aja ngiklan Mbak, ya ngiklan nih, misalnya gini ya. Oke, nah ini ya, misalnya create ya. Nah, saya yakin nih ya, ini pasti Mbak belum punya ini, jadi nggak ada audit insight-nya, ada nggak? Nih, lihat nih, nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi karena Mbak belum punya akun iklan, otomatis audit insight-nya nggak ada. Oke, ada ya. Nah ini ya, jadi pastikan iklan dulu ya, iklan dulu. Nah, buat aja klik ini aja engagement, kalau kemudian pilih yang page like, kemudian pilih aja 20.000 perak per hari atau 10.000 ya, gitu Mbak Silpi ya. Oke, nanti akan muncul kok ya. Oke, kemudian cara nambah akun iklan. Yes, cara nambahnya ke sini Mbak ya. Oke, ke sini ya, saya tunjukin ya. Nah, ke sini ya Mbak Anissa ya, klik di sini. Ya, jadi untuk nambah akun iklan ya di sini. Di sini ya. Nah, klik Business Manager. Oke ya. Kemudian pilih Business Setting. Ke sini, ke setting ya Mbak Anissa ya. Oke, selanjutnya tenang aja kalau misalnya kelewatan nanti di download ya, ditonton lagi ya, ditonton lagi, di download nanti ada rekamannya kok ya. Jadi teman-teman yang nanti kebingungan ya, nanti ada rekamannya ya. Oke, ke sini ya. Oke ya. Nah, lalu Anda klik di sini add account. Oke ya, add account ya. Kemudian add di sini. Nah, create new ads. New add account nih. Selesai. Jadi buat aja. Nah, tonton video yang saya berikan kemarin. Sama ya. Oke ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan komen lagi ya. Mas, hapus pembayaran dari setting gimana? Ya itu. Kalau misalnya teman-teman ada tunggakan, itu nggak bisa dihapus. Gitu. Tapi kalau nol ya, tunggakannya nol, bisa teman-teman ya, bisa dihapus ya. Oke, di sini ya. Jadi misalnya di sini nih, payment ya. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini nggak bisa dihapus karena saya ada tunggakan. Jadi saya ada tunggakan Mas Rafli ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak ada tunggakan ya, itu bisa dihapus ya, tenang aja ya. Kalau selama Mas tidak menggunakannya nggak akan apa-apa kok. Saya banyak nih ya, ya saya tahu, saya paham ya, mungkin Mas khawatir ya. Nah, saya tunjukkan nih ya, akun iklannya saya yang kena ban. Ya, saya tunjukin ya. Saya tunjukin akun iklan yang kena ban. Nah, ini ban-nya karena keburu kena ban, otomatis akun ini saya ya, akun iklan saya atau pembayaran saya tetap di sini teman-teman. Nih ya, ke billing. Nah, ini nggak bisa diselamatkan. Gitu. Nih ya, payment setting. Oke, bukan yang ini ya. Nah, ini lihat nih. Bisa ini. Jadi biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Toh kenapa Mas biarin aja? Kenapa? Karena kartu ini, teman-teman ya, kartu ini nggak bisa dipakai untuk akun yang lain. Gitu. Jadi akun ini kartu ini ya, kartu yang sudah kita masukkan nggak bisa kita gunakan yang lain gitu. Ya, gimana solusinya? Ya ganti kartu. Ya saya kemarin gitu teman-teman, saya ganti kartu. Ke bank aja mudah kok ya. Oke ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, Mas Raffi, nah coba cek lagi ya, apa kena Ads Manager nggak? Kalau kena Ads Manager nggak bisa ya. Mas, kalau ada tunggakan masih bisa ngiklan nggak? Ya, selama tidak di billing, ya tidak ditagih, bisa. Tapi kalau Mas Hengki ya, Mas Hengki kalau misalnya akunnya
ada tunggakan, ya, kemudian ditagih, ya maka harus selesaikan dulu, gitu ya. Oke, kita mulai teman-teman. Gimana? Lanjut? Oke, komen lanjut. Kita akan mulai di pembahasan selanjutnya. Oke, gimana? Lanjut nggak? Oke, komen teman-teman, lanjut. Oke. Oke, kalau nggak ada yang komen nggak lanjut. Oke, gimana? Oke, lanjut ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, baik teman-teman, malam ini kita akan bahas ya. Nah, jadi teman-teman, tujuan ngiklan ini ya. Jadi tujuan ngiklan ini ya adalah menemukan winning campaign ya. Jadi tujuan ngiklan ini adalah menemukan winning campaign. Nah, nanti kita akan praktek, kita akan membuat beberapa asset ya. Kemudian beberapa ads. Itu ya. Masih ingat nggak teman-teman? Oke, sebentar ya. Masih ingat nggak campaign itu apa? Ada yang bisa jawab campaign itu apa? Masih ingat nggak kemarin? Masih ingat? Apa itu campaign? Mas, nanti kalau praktek pelan-pelan ya. Yes, nanti pelan-pelan ya. Dan jangan khawatir teman-teman ya, nanti ada rekamannya. Jadi kalau kelewatan, terlewat ya, nanti teman-teman bisa download ya. Oke, campaign. Yes, betul sekali teman-teman. Campaign itu adalah apa? Goal iklan Anda. Nah, seperti itu. Jadi Facebook nanya ke kita, Mas, apa bro, apa goal iklan Anda? Nah, di sana kan ada banyak menu kan? Ada yang traffic, ada engagement, ada video. Ya, kemudian kemarin teman-teman sudah memilih kan, ada lead generation dan sebagainya. Nah, kalau Mas Andri pilihnya apa? Saya pilihnya traffic ya. Nanti saya demokan. Oke ya, terima kasih yang sudah nanya ya. Oke, kemudian asset. Apa itu asset? Ada yang bisa jawab teman-teman? Apa itu asset? Oke, ada yang bisa jawab? Apa itu asset kemarin? Boleh dicatat ya teman-teman ya. Boleh juga di screenshot juga boleh. Ya, apa? Ada yang tahu? Oke, betul ya, Mas Alvaro Reza. Siapa target market kita? Ya, target market Anda ya atau kita. Nah, target market itu adalah siapa orang ya. Jadi asset itu orang. Jadi nanti kalau misalnya saya bicara asset, artinya saya berbicara tentang orang ya, target market ya. Kalau jadi misalnya apa assetmu? Nah, itu saya berbicara tentang siapa target market ya. Oke ya. Kemudian kalau misalnya saya bicara tentang apa campaignmu, nah itu saya bicara goal Anda apa, gitu ya. Mohon diingat ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya ad. Apa itu ad? Ada yang bisa jawab? Ad? Ada yang bisa jawab teman-teman? Ada yang bisa jawab? Apa itu ad? Ada yang bisa jawab teman-teman? Yes, betul. Materi iklan. Yes, betul ya. Apa materi iklan Anda? Ya, betul ya. Terima kasih ya. Oke ya, terima kasih. Jadi ya memang betul teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya sebut ad ya, ad itu adalah materi iklan ya. Jadi ad itu adalah materi iklan. Jadi materi itu apa? Copywritingnya, image-nya, videonya dan sebagainya ya. Oke ya, baik ya. Oke, teman-teman sudah paham ya, boleh dicatat, boleh juga di screenshot, boleh ya, silakan ya. Oke, nah jadi teman-teman, tujuan iklan adalah menemukan winning campaign. Nah, nanti kita akan belajar gimana cara membuatnya. Dan ini nanti kita akan membuat berbagai aset. Ingat ya, aset apa? Aset itu target market. Dan berbagai variasi ads. Ads itu adalah materi iklan. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, saya
anggap teman-teman sudah buat semua ya akun bisnisnya ya, dan ya semuanya sudah saya demokan ya. Nah, malam ini kita akan belajar targeting, teman-teman ya, targeting. Targeting itu di mana posisinya, Mas? Oke, saya akan tunjukkan iklannya ya, teman-teman ya. Nah, nanti ketika teman-teman ngiklan ya, create ya di sini ya. Nah, di sini kan ditanya, apa goal Anda? Oke, contohnya goal saya adalah traffic, misal ya. Kemudian klik continue ya. Nah, nanti di sini ada yang teman-teman disuruh isi nih. Nih, detail targeting. Oke ya, saya akan ganti bahasa Indonesia ya. Untuk spesial malam ini saya pakai bahasa Indonesia teman-teman ya. Karena ada yang request duluan ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau besok kita bahasa Inggris lagi ya, tenang aja. Sama kok ya, sama posisinya ya. Oke ya, ini mungkin agak loading ya. Oke, setting. Saya akan pakai bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian language di sini ya, di sini Indonesia ya. Tenang aja sama ya, yang bahasa Inggris, yang pengen bahasa Inggris tenang aja sama ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya. Oke, saya ganti dulu ulang ya. Oke, saya akan klik sini, Ads Manager. Oke ya, Ads Manager. Nah, ini ya. Nah, kalau bahasa Indonesia ya, klik di sini buat ya, sama ya, buat ya. Oke, saya akan ganti akunnya dulu. Buat di sini ya, buat. Nah, sama ya. Sama kok, sama, tenang aja. Nah, ini lalu lintas kunjungan. Ini kalau bahasa Indonesianya ini lalu lintas kunjungan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah traffic ya. Oke, klik di sini ya, karena saya pakai ini. Nah, ini biarkan dulu ya, pengoptimalan atau CBO, saya lanjut ya. Nah, nanti teman-teman ya, yang paling penting ketika teman-teman mentarget itu adalah di sini. Penargetan terperinci. Apa itu penargetan terperinci? Itu adalah targeting kita ya, targeting kita. Apa targeting kita? Nah, di sini ya. Nah, karena ini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi otomatis nanti ada kalimat yang pakai bahasa Indonesia ya. Oke, saya tes dulu ya. Nah, ini kan digital marketing nggak ada. Oke ya. Tapi dia pemasaran digital sama. Jadi ini bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia yang bahasa Inggris yang di Indonesiakan ya. Oke ya. Nah, nanti kita akan belajar malam ini, kita akan belajar bagaimana cara detail targetingnya. Oke ya. Nah, saya akan paparkan lagi ya, teman-teman ya. Jadi targeting ini ya. Nah, ini yang kita akan isi. Di sana ada demografi. Ya, demografi itu apa, Mas? Demografi itu adalah karakternya si user kita yang ada di buyer persona. Ingat ya, di hari pertama ingat ya, ada buyer persona. Demografinya, umurnya, jenis kelaminnya, relationship-nya, kemudian tinggalnya di mana. Nah, itu demografi ya. Kemudian minat, apa minat? Minat itu apa yang diminatinya? Misalnya suka dengan passion, kemudian suka dengan sport ya, kemudian suka dengan fishing, memancing dan sebagainya. Dan kemudian kebiasaannya. Nah, ini kebiasaannya, ada namanya kebiasaannya cenderung purchase, membeli, atau sekarang ada yang kebiasaannya ingin engage ya. Di sana ada lengkap ya, behavior, di sini behavior. Oke ya. Nah, gimana Mas cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah menggunakan audience insight ya. Jadi cara menggunakan atau mencari target marketnya adalah menggunakan audience insight. Nah, kita akan demo teman-teman ya. Kita akan demo malam ini ya, cara mencari target market. Yang pertama, teman-teman kan sudah punya produk, betul ya? Sudah punya produk. Kemudian teman-teman juga sudah punya buyer persona. Ingat nggak? Ingat ya, yang ini ingat. Jadi teman-teman sudah isikan yang ini ya. Nih, ingat ya yang kemarin ya. Nah, ini kita akan gunakan untuk ke audience insight-nya. Ini ya. Nah, yang kita akan gunakan yang sebelah sumber informasi ini, yang sebelah kiri di bawah.
Nih ya, jadi kan teman-teman sudah tulis kan semuanya kan? Ya. Nah, yang sini. Nah, ini akan kita masukkan datanya ke Audience Insight. Ya, jadi datanya yang ini kita akan masukkan ke Audience Insight ya. Oke, kita akan masukkan gimana caranya? Ya, oke, saya akan kembali lagi. Saya akan kembali lagi di sini, oke ya. Nah, ya, jadi data Audience Insight itu adalah data detail targetingnya ya. Nah, data ini apa yang dipakai yaitu buyer personanya ya. Nah, untuk iklan baru ya, teman-teman bisa mulai dari 300.000 audience atau 500.000 audience. Boleh nggak Mas sampai 1 juta? Boleh aja, tapi pengalaman saya terlalu broad, terlalu lebar teman-teman. Terlalu lebar. Tapi kalaupun sampai 800, 700 masih bisa lah ya, masih bisa. Tapi kalau sudah sampai 1 juta nanti audiensnya ya, nanti akan bingung sekali teman-teman ya. Itu terlalu besar. Nah, kalau misalnya di bawah 500 sampai 300 aja, jangan di bawah 300. Kalau di bawah 300 sudah kecil banget teman-teman ya, kecil banget ya. Nanti jangkauannya terlalu kecil gitu ya. Nah, selanjutnya pembendaharaan kata Indonesia tidak selengkap kata Inggris ya, kata Inggris di Audience Insight. Kenapa? Karena Indonesia ini pembendaharaannya tidak selengkap di Inggris. Jadi ada kosakata atau kalimat ya yang tidak ada di Inggris. Contohnya apa Mas? Contohnya kalau teman-teman target misalnya saya sebut merek aja ya. Misalnya di fanpage kan ada Niaga Hoster, tapi di Audience Insight ya itu nggak ada. Selanjutnya cats itu nggak ada. Kucing itu nggak ada, tapi cats ada. Nah, artinya pembendaharaan kalimat di Indonesia itu tidak selengkap bahasa Inggris. Nah, lalu gimana Mas solusinya kalau misalnya kalimat atau katanya nggak ada? Cari terus. Jadi solusinya cari terus ya. Oke ya. Oke, Mas, budget untuk ada pertanyaan dari Mas Suri. Mas, budget Mas untuk ideal di audiens 300K berapa? Yes. Kalau untuk testing 50.000 aja. Kalau saya 50.000. Kalau teman-teman mau 20.000 boleh ya. 300 sampai 500 ini hanya jangkauan. Ya, tetapi kalau untuk testing iklan, teman-teman bisa siapkan 20.000, 10.000, 50.000 atau 100.000 per asset. Silahkan ya. Itu tergantung budget masing-masing. Nah, nanti apa yang mempengaruhinya? Mempengaruhinya adalah jumlah audiensnya. Nanti kita akan demo ya. Nah, saya ya Mas Andri rata-rata 50.000 per sekali testing ya. Tapi kadang 100.000 ya. Itu tergantung budget masing-masing. Itu ya. Nah, kemudian untuk kita bisa mulai dari merek dagang, tokoh, komunitas, minat, baca yang dibaca, ya baca yang dibaca dan seterusnya. Jadi banyak sekali di bawah ini. Nanti saya akan lihatkan ya. Oke, kita akan demo dan praktek ya. Oke ya, 55.000 per hari maksudnya apa Mas? Itu uangnya. Jadi 50.000 ya, 50.000. Nah, kalau ini bukan uang ya, teman-teman ya. Ini audience. Audience itu market atau pasar ya. Nanti saya akan demokan ya, teman-teman ya. Oke, sudah siap untuk saya demo, teman-teman? Boleh siapkan? Sudah siap? Saya teman-teman lihat saya demo. Sudah siap? Oke. Sudah siap untuk kita demo? Oke, siap. Baik, terima kasih ya. Mohon keaktifannya ya. Oke, kalau teman-teman aktif ya teman-teman belajar ya. Kalau nggak aktif teman-teman nggak belajar ya. Oke, nah sebelum saya mulai, saya mau pilih satu di antara teman-teman. Kira-kira produk apa yang mau saya riset? Oke, ada yang mau jadi korban? Mau jadi korban? Mau produknya apa? Silakan. Oke, herbal apa? Kurang spesifik Mbak Diana ya. Oke, mesin fotokopi. Oke, mesin fotokopi, fashion, baju ya. Oke, kopi. Oke. Oke ya, ada yang skincare ya. Oke, baik ya. Saya ketik dulu ya.
Oke ya. Pertama mesin fotokopi. Ya, kemudian mukena ya, ada mukena ya. Ada apa lagi? Kaos ya, kaos dakwah ya, dakwah. Oke, boleh. Apalagi skincare. Oke ya. Oke, saya satu lagi ya, boleh. Apa teman-teman, gamis mesin fotokopi. Oke, kelihatan. Rumah, oke, rumah boleh ya, rumah ya, jualan properti ya. Oke, nah saya akan bagi teman-teman ya, untuk mesin fotokopi dan rumah ini pasti harganya mahal ya, pasti harganya mahal. Otomatis ini pakai leads ya, lead generation. Ya, saya sarankan pakai lead generation, nanti dapat datanya ya seperti ini. Ya. Nah, ini otomatis kalau mahal ya otomatis ya targetingnya siapa? Itu pasti entrepreneur kan? Entrepreneur atau orang-orang pebisnis nih ya. Ini kan beda nih ya. Ya, biasanya orang mesin fotokopi itu kan orang-orang yang mau usaha, otomatis entrepreneur. Benar kan? Nah, ya betul nggak yang mesin fotokopi ada nggak? Biasanya kalau orang beli fotokopi itu kan mesinnya ya, itu kan orang-orang yang mau berbisnis atau mau usaha kan, gitu ya. Berarti targetingnya adalah entrepreneur ya. Oke, betul nggak? Betul ya. Oke, baik. Ya, saya akan ke sini dulu ya. Nah, ke sini dulu ya teman-teman ya. Oke, saya akan fokus ya teman-teman ya. Jadi saya akan fokus dulu. Jadi saya fokus ya. Oke, mesin fotokopi ya. Jadi saya targetnya adalah pengusaha ya atau pengusaha ya, pengusaha. Nah, caranya adalah ya, caranya adalah nih lihat teman-teman. Merek dagang, toko, komunitas, minat, majalah. Nah, saya sarankan ya, kalau pengusaha atau entrepreneur maka targetlah ya, bisa target pengusahanya ya, nama pengusaha. Oke ya. Jadi fanpage-nya teman-teman. Ini kita bisa target fanpage-nya. Fanpage ya, fanpage. Fanpage. Oke ya. Nah, kemudian bisa dengan selain pengusaha, oke, saya mau lihat merek. Ada nggak merek fotokopi? Merek fotokopi. Kopi ya. Nah, baik ya. Nah, saya kan Mas Andri kan nggak tahu nih ya. Saya mau target pengusaha dulu ya. Oke, biar nggak bingung ya. Mas Andri kan nggak tahu nih nama pengusaha yang ada di Indonesia, betul nggak? Nah, atau teman-teman nggak tahu. Oke, caranya adalah nih lihat ya. Nah, saya akan target tokohnya, tokohnya ya. Oke, saya nggak tahu nih ya. Saya nggak tahu ya. Oke, saya akan cari di Google ya, Google ya. Ya, nih ya. Saya akan cari di Google. Saya akan tulis nama pengusaha di Indonesia. Nih, oke. Nih, banyak nih. Hairul Tanjung. Oke. Nah, saya akan target fanpage-nya Hairul Tanjung. Oke ya. Oke, nah, saya akan pergi ke Audit Insight ya, klik di sini. Nah, saya akan pilih di Audit Insight itu adalah ya insight pemirsa ya kalau bahasa Indonesianya. Klik di sini. Nah, ini ya. Nah, nanti Anda diarahkan ke sini, pilih saja semua orang di Facebook, klik di sini. Kemudian klik di sini, pilih Indonesia ya, karena saya Indonesia ya. Oke, klik di sini. Nah, kemudian ini biarkan saja. Nah, saya akan ketik. Nah, ini kan saya sudah dapat nih. Hairul Tanjung, CH Hairul. Oke, kita akan lihat ada nggak Hairul Tanjung. Hairul. Nah, teman-teman lihat, nggak ada ya, nggak ada. Hairul Tanjung. Nggak ada. Artinya Hairul Tanjung ini tidak dilacak atau tidak terdeteksi oleh Facebook. Nah, lalu gimana solusinya? Solusinya cari terus. Oke, Oke, kita akan cari ya Ciputra. Oke, Ciputra. Oke, boleh ya. Ciputra. Ada nggak?
Oke, nggak ada juga ya. Kalau nggak ada, artinya tidak tersedia, teman-teman. Oke ya. Oke. Nah, ini juga teman-teman hati-hati, ini bisa juga karena faktor faktor koneksi internet ya. Koneksi internet. Kalau koneksi internet teman-teman lemot, ini pasti nggak akan muncul. Gitu ya. Oke, kita cari lagi ya. Oke. Bila perlu yang luar negeri. Yang luar negeri setahu saya Robert Kiyosaki ya, betul nggak? Robert ya, Robert. Nah, ini dapat nih Robert Kiyosaki. Ya, lihat di sini ya. Kemudian kita akan lihat di sini suka halaman, ada nggak Robert Kiyosaki? Oke, kita akan lihat di sini. Oke, ada Denny Santoso, oke, Dewa Eka Prayoga, Rico Huang. Nah, ini pebisnis semua nih, teman-teman. Ya. Kemudian Naipo Santoso. Nah, ini sesuatu yang kemungkinan kita nggak kepikirkan. Betul nggak, teman-teman? Benar kan? Saya nggak kepikiran. Nah, ini James Gui. Nah, caranya kita akan cek di sini. Nah, di sini. Oke, saya akan target yang oke, Robert Kiyosaki tadi ya. Robert, ada nggak? Robert Kiyosaki. Nah, ada, teman-teman. Nih. Jadi saya sudah dapat Robert Kiyosaki. Oke, saya akan tulis ya. Jadi yang pertama Robert. Oke, Robert Kiyosaki ya. Oke, Kiyosaki. Oke, sudah dapat. Saya satu aja ya, teman-teman ya. Ini karena waktu ya, teman-teman. Nah, ini kan menjangkau 1.200.000, betul nggak? Betul ya? Atau Sandiaga Uno, betul Mas Hengki ya. Terima kasih Mas. Nah, ini kan berbagai variasi, berbagai orang, betul nggak? Nah, ini difilter lagi. Filter lagi sesuai dengan apa kemarin teman-teman? Sesuai dengan apa tadi? Buyer personanya. Nah, berapa umurnya? Yang Mas yang apa jual fotokopi? Kira-kira berapa umurnya kira-kira? Oke, Mas Andre pilih Robert Kiyosaki secara asak. Ya, saya kan nggak tahu pebisnis ya, saya nggak tahu. Jadi saya cari di Google. Jadi seperti itu teman-teman cara carinya ya. Jadi pakai Robert Kiyosaki. Oke, umurnya berapa? Berapa umurnya yang tadi? Ini kan sudah diisi oleh teman-teman kan? Oke, saya mau kasih umurnya ya. Oke, 20 yakin? Ada umur orang 20 mau beli mesin fotokopi, yakin nggak? Orang umur 20 tahun yang baru lulus SMA, lulus kuliah, beli mesin fotokopi, yakin nggak? Oke. Jadi harus dimaksimalkan juga teman-teman ya, jangan apa ya ya bolehlah kalau teman-teman mau target, karena ini berkaitan dengan keuangan teman-teman ya, keuangan teman-teman. Ya, saya sarankan umur di atas 30. Orang umur di atas 30 itu biasanya orang-orang yang sudah punya uang. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman target umur 20, jarang sekali orang yang masih muda umur 20 itu sudah banyak uang. Apalagi mereka beli mesin fotokopi. Mesin fotokopi kan puluhan juta, betul nggak? Ya. Oke, ini bukan tukang fotokopinya ya Mbak Siva ya. Yang beli mesinnya Mbak ya. Bukan tukang fotokopinya, bukan ya Mbak Siva ya. Kita bukan mentarget si tukangnya ya, tapi mentarget pebisnisnya gitu ya. Mungkin itu pegawainya tukang fotokopi ya, tapi pemiliknya yang kita target itu ya. Tapi boleh, oke Mas, saya nggak yakin 30, saya mau 20, boleh nggak apa-apa ya, silakan aja. Tetapi ya saya yakin ini pasti boncos teman-teman. Kenapa? Karena targetingnya 20 rata-rata. Ya bayangkan aja iklan kita sampai ke 1 juta orang. Betul nggak? Oke ya. Oke, nah saya sarankan 30 aja ya. Boleh nggak 35? Yes, lebih bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, umurnya berapa? Oke, saya mau kasih 45 aja. Jangan sampai 50. Kalau 50 nggak bagus ya. 50 itu orang-orang yang sudah orang tua, kemudian mereka juga sudah berpikir di akhirat ya, bukan lagi berpikir untuk dunia ya. Saya sarankan gitu.
Nih, teman-teman bisa lihat nih, 390 ya. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi ya. Kira-kira yang punya uang, yang ini kan kita sudah target nih 30 sampai 45. Bolehlah laki-laki sama perempuan ya. Nah, sekarang kita target orang-orang pebisnis, betul nggak? Pebisnis itu, nah kita lihat ya. Kalau saya biasanya ya, pebisnis yang kaya atau pebisnis yang sukses itu saya akan biasanya itu dari handphonenya, teman-teman. Jadi kalau saya mau mentarget orang-orang kaya ya atau orang-orang yang punya uang, saya akan target juga selain spesifik ini ya, saya juga akan target dia dari segi handphonenya. Ya, orang kaya itu nggak akan mungkin pakai, jarang banget ya, bukan nggak mungkin ya, tapi jarang banget mereka pakai yang harga handphonenya di bawah 5 jutaan. Itu jarang banget, teman-teman. Ya, tetapi orang entrepreneur ya, saya ketemu orang-orang entrepreneur yang sukses, yang sukses ya. Mereka handphonenya bagus-bagus, teman-teman. Handphonenya mahal-mahal di atas 10 juta. Nah, jadi saya sarankan kalau mau target memang produk teman-teman mahal, ya mahal, maka saya sarankan Anda juga bisa target handphonenya. Nah, di sini ya, klik di sini tampilan opsi lain. Nah, ini teman-teman ya. Jadi perangkatnya apa? Nih. Ya, misalnya Android ya atau semua perangkat ya. Nah, kemudian di sini oke, saya akan target Android ya, misal ya. Misalnya Note 10. Nih, biasanya orang yang punya Note 10 ya, maka mereka itu pasti punya uang ya, kayak HP Mas Andri. Enggak juga kok. Nah, bisa juga ditambah yang iPhone ya, iPhone misalnya iOS ya, iPhone 11 nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, lihat nih. Oke ya. Jadi kita mentarget umur 30 sampai 45 ya. Semua orang yang tinggal di Indonesia ya, kemudian minatnya Roberto-Saki dan dia pakai handphone iPhone 11. Kan mahal kan iPhone 11 kan? Nih ya. Ya. Dan kita bisa lihat jangkauannya atau audiensnya ada 11.000 orang. Nih. Kelihatan? Nah, artinya ya kira-kira kalau seperti ini kita lebih spesifik nggak, teman-teman? Oke, bisa di zoom nggak? Oke, di zoom ya, saya zoom ya. Oke, nih. Lebih spesifik nggak, teman-teman? Lebih apa pendekatannya lebih bagus nggak? Yes, betul ya. Artinya lebih spesifik. Nah, jadi teman-teman seperti itu cara buatnya ya. Nah, yang mesin fotokopi dapat ya. Nah, selanjutnya kan ini kan ada nama pengusaha. Nah, selanjutnya merek fotokopi. Nah, PR-nya ya, PR yang mesin fotokopi tadi, PR-nya silakan buat yang khusus merek fotokopi. Oke? Oke ya. Baik. Selanjutnya saya akan demo yang rumah. Nah, rumah. Oke, rumah ya. Nah, sama ya teman-teman ya, sama. Oke. Nah, oke. Untuk rumah ya, kita kembali lagi ya. Rumah ini tergantung. Ini targetnya siapa? Apakah yang baru menikah? Kan biasanya orang baru menikah itu kan pengen punya rumah, betul nggak? Atau orang pekerja ya. Nah, itu ya. Atau orang yang mau investasi. Nah, jadi ini kan ada di value person canvas atau di by persona kan. Nah, jadi yang baru atau yang jualan rumah atau properti. Nah, teman-teman bisa lihat pendekatannya yang mana.
Gitu ya, pendekatannya yang mana? Misalnya yang baru menikah, otomatis nanti ya di sini teman-teman langsung aja. Kalau yang baru nikah mudah banget ya. Klik di sini jelajahi ya. Nah, ini demografi. Pilih hubungan, status. Nah, menikah. Nih, klik di sini. Nih, bisa nih menikah. Oke, ya dapat ya. Nah, kemudian misalnya orang pekerja. Nah, ini bisa langsung. Kalau pekerja yang mana, Mas? Ya, pekerja. Ya, pekerja. Misalnya worker. Nih ya, worker. Workernya apa? Oke, worker ya. Worker, skill worker. Nih, bisa nih. Jadi targetlah worker, pekerja. Nah, nanti konten iklannya tentu nanti berbeda. Konten iklan ya, materi iklannya yang baru menikah juga berbeda dengan orang yang bekerja. Oke, kalau investasi gimana, Mas? Yes, bisa target pengusahanya. Seperti tadi, pengusaha. Seperti tadi, ya. Jadi orang-orang kaya ya, kalau investasi kan targetnya orang kaya kan? Orang kaya, orang punya uang kan? Nah, artinya orang kaya itu biasanya pengen uangnya itu bertumbuh, teman-teman. Gitu ya. Jadi orang kaya itu rata-rata ingin uangnya bertumbuh atau berkali lipat. Tentu bagaimana cara pendekatannya? Yaitu kita target atau kita berikan investasi. Ya, kenapa investasi di rumah ini atau rumah yang kami tawarkan ini lebih menguntungkan? Nah, itu yang dijelaskan. Itu yang dijelaskan, Mas ya, Mas yang jual rumah tadi ya. Ya. Jadi itu dijelaskan ya. Nah, jadi kalau misalnya Mas mau target orang menikah, kemudian orang pekerja, kemudian orang yang investasi, tentu copywritingnya berbeda. Nah, nanti Mas yang jualan rumah tadi ya bisa buat 3 aset. Ya, buat 3 aset. Nah, ini kan target market kan aset ya. Jadi bisa buat satu, ya aset 1, aset 2, dan kemudian aset 3. Gitu ya. Nah, dan masing-masing punya copywriting dan teks iklan. Mas jalankan iklan ya. Baru nanti Mas akan menemukan winning campaign. Nah, nanti Mas akan buat 3 nih. Ini kan 2 nih ya. Ad group ini ad set ya. 1 2 3. Buat 3. Tet 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 1 2 3. Nanti jalankan 1 hari 2 hari, temukan winning campaign-nya. Nanti kita akan belajar gimana cara baca winning campaign ya. Baca hasil iklannya. Nah, setelah menemukannya, fokuslah di sana. Misalnya ini yang baru menikah ini nggak bagus, ya atau nggak bagus ya, jelek. Ya, ini matikan. Misalnya orang yang pekerja juga jelek. Oh, ternyata yang ini yang benar. Artinya yang ini difokuskan. Yang ini dimatikan. Gitu, Mas. Nah, untuk targetnya apa, Mas? Targetnya kota aja. Ya, saya sarankan kota aja. Nah, di sini lokasinya pilih. Misalnya Mas jualan di mana? Ya, jualan di Palembang misal ya. Palembang. Nih, klik aja Palembang. Klik. Nih, jadi nanti iklan Mas akan tampil ke orang-orang Palembang. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, Jakarta, Indonesia. Oke, ya baik kita lanjut ya. Oke, kok Oke, nah lanjut. Oke, mukena. Nah, sama mukena, sama ya teman-teman ya. Mukena, ya. Nah, mukena ini ya kita kembali ya. Mukena ini kan ini ya untuk penutupi aurat ya, mukena ya. Ini mukena sholat atau mukena untuk fashion. Oke, yang jualan mukena tadi, yang jualan mukena tadi ini untuk fashion atau untuk sholat? Karena pendekatannya berbeda, copywritingnya juga berbeda. Gitu ya. Oke, nah baik, hijab. Oke, hijab.
Oke, hijab ya, mukena atau hijab ya. Hijab itu berarti untuk wanita dewasa, betul ya? Wanita dewasa atau hijab ya. Sama ya, pokoknya sama ya. Oke, nah, oke untuk sholat ya sama ya. Untuk sholat, mukena sholat, oke mukena ya, mukena sholat ya. Mukena ini berarti untuk cewek, betul nggak? Untuk ibu-ibu ya, betul ya. Nah, kemudian, nah ini ya teman-teman ya, caranya sangat mudah. Biasanya ibu-ibu ini punya artisnya teman-teman. Nih ya, tokoh artis. Nah, caranya kan saya kan nggak tahu nih artis Islam itu apa. Betul ya? Nah, berarti saya cari nih ya artis Islam wanita. Wanita. Enter. Saya kan nggak tahu. Ya, nah kita lihat 10 artis yang mantap berhijab. Oke, nggak apa-apa. Ya, nih. Saya kan nggak tahu nih teman-teman ya. Oke, kita akan lihat siapa. Cut Meriska. Oke. Kemudian Dinda. Oke. Oke, nah ini yang agak Donita. Oke ya. Iris Bella. Oke, nggak kurang ya. Kalau setahu saya oke, coba yang ini ya. 10 wanita. Oke ya, artis Islam wanita Indonesia. Indonesia. Kita akan lihat. Oke, sebelah artis. Oke. Oke, kita lihat di ini yang mualaf ya. Boleh ya. Oke, ini Danur, Alice, Rebecca. Oke, Tamara. Nah, tapi teman-teman, nah oke, saya akan lihat Dewi Sandra ya. Oke, betul Mas Sidik ya. Oke, baik. Dewi Sandra. Ada nggak Dewi Sandra? Oke, kita akan lihat di sini Audit Insight sama ya. Kita tekan hapus. Ada nggak Dewi Sandra? Oke, ada nih Dewi Sandra Atris. Klik. Oke, kita lihat di sini. Ada nggak di sini? Oke ya. Ada nggak di sini? Oke, boleh nggak artisnya selain cewek, cowok? Boleh ya, tapi nanti ganti ceweknya ya. Oke, saya akan ini ya, saya akan masukkan ya. Oke, saya masukkan Indonesia. Oh, bukan ya, bukan di sini. Oke, di sini ya, di sini Indonesia. Oke, negara ya di sini. Oke. Nah, kemudian saya target. Nah, ini kan mukenanya umurnya berapa? Oke ya, di sini. Misalnya oke, saya mau 28 sampai 45. Oke. Nah, kemudian karena ini perempuan, saya akan cari perempuan. Oke ya. Nah, ini kemudian untuk penempatan saya otomatiskan aja karena saya tidak perlu mencari orang-orang yang kaya, nggak perlu. Nah, kemudian saya akan target ini, Dewi Sandra. Ada nggak? Dewi Sandra. Oke, ada. Klik di sini. Nih, ada nih. Nah, ini 2 juta nih, teman-teman. Ya, terlalu luas 2 juta. Terlalu luas, teman-teman, ya. Tapi boleh nggak? Boleh ya kalau teman-teman ini. Nah, saran saya jangan Indonesia, pilihlah yang lokasinya misalnya ya Bandung ya, yang akses internetnya bagus ya. Nah, di sini misal. Oke, kita lihat. Oke, 120. Kemudian Jakarta ya. Oke, di sini. Nah, 350 kan? Naikkan lagi Jawa. Jawa Barat. Oke, lebih besar lagi Jawa Barat. Oke, nah ini ya, jangan di all Indonesia. Kalau all Indonesia terlalu luas ya. Dan ini bagusnya seperti itu. Nah, nanti kalaupun memang nanti teman-teman dapat winning campaign ya, winning campaign nanti baru bisa target keluar kota ini. Gitu ya. Oke, sudah dapat. Nah, selanjutnya tadi kan artis ya. Nah, kemudian merek. Oke, boleh nggak merek? Nah, boleh. Misalnya, Mas, saya mau merek. Oke, merek hijab. Saya kan nggak tahu nih, ya. Atau jilbab, ya. Hijab. Oke, ya, merek hijab. Saya kan nggak tahu nih, ya. Oke.
Oke, Dian Pelangi. Oke, saya mau lihat nih, Dian Pelangi ada nggak? Oke ya, saya mau di sini. Ada nggak Dian Pelangi? Oke, saya akan close. Dian Pelangi ada nggak? Oke, ada nih. Dian Pelangi. Nah, kita lihat di sini ada. Nah, kita lihat di sini, klik. Benar nggak Dian Pelangi ini fanpage-nya? Nah, benar teman-teman. Jadi nanti iklan kita tampil ke sini nih, ke 400 orang ini. Ya, oke ya. Nah, klik di sini. Nah, kita lihat ya di sini. Kan tadi kan Dewi Sandra ya. Oke, kita akan tes Dian Pelangi. Ada nggak? Oke, ada. Nah, dapat. Oke, 13.000. Nah, ini kan terlalu kecil ya. Nah, kita akan jangan sampai. Nah, kita besarkan nih, bisa nih Indonesia aja. Jadi bisa teman-teman bisa mainkan ya Indonesia ya. Oke, Indonesia. Klik di sini berapa? Oke, 47. Oke, kita lihat kenapa 47. Oke, nah ini ya karena mungkin saya perempuan ya. Oke, perempuan. Oke, kita lihat kenapa. Oke ya, mungkin ini juga memang jangkauannya kecil ya. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan. Kalau misalnya jangkauan kecil bisa tambahkan. Misalnya, nah ini kan dia pelangi, saya nggak tahu nih. Nah, klik aja saran. Klik di sini saran. Oke, saya mau lihat nih. Nah, tapi ya pastikan teman-teman sama. Jadi kalau misalnya apa artis-artis semua ya, kalau merek-merek semua, jangan digabung ya. Misalnya digabung artis sama merek, nanti teman-teman bingung ya. Atau teman-teman bisa exclude, bisa ya seperti itu. Ya silahkan ya. Oke, nah saya akan cari yang lain ya, Dian Pelangi. Oke, kemudian oke, saya mau lihat, saya nggak tahu nih ya, misalnya saya nggak tahu atau merek hijab ya. Safira. Nah, Safira ada nggak Safira? Oke, di sini Safira ada nggak? Oke, ini ada nih Safira Muslim Fashion. Nah, naik nggak? Yes, nah 130. Terus ya sampai teman-teman sampai 300 sampai 500 ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Yang jualan muslim tadi mau kena. Oke, kaos dakwah. Nah, sama kaos dakwah teman-teman. Ya. Kaos dakwah siapa artisnya? Artis ya. Ini lebih enak banget nih teman-teman. Nah, kalau kaos dakwah ya pastikan misal gini ya. Ini kan kaosnya kan bervariasi tulisan, betul nggak? Ya, contohnya apa Mas? Nah, contohnya gini ya. Saya tunjukkan ya. Ini kaos dakwah nih. Mana ya? Nah, kemarin kan saya tunjukkan ini kan, saya tunjukkan ini kan. Nah, waspada pelakor. Nah, ini hati-hati ya. Setiap tulisan di sini itu berbeda-beda makna, teman-teman. Misalnya ya, kemarin kan saya sebut nama ya. Ustadz Yusuf Ustadz Abdul Somad kan di apa? Dipolisikan ya atau dilaporkan oleh orang-orang gitu ya. Betul kan? Ya, dipolisikan gitu kan. Nah, teman-teman bisa target fanpage-nya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Abdul Somad. Lalu teman-teman bisa buat nih tulisan save Ustadz. Nah, langsung ya seperti itu. Jangan sebut namanya ya, nggak boleh ya. Jadi gini, selamatkan Ustadz yang sudah berpengalaman, yang sudah belajar di Maroko. Nah, seperti itu aja. Jangan sebut nama ya, nggak boleh ya. Jangan sebut nama. Tapi kalau kita sebut misalnya Ustadz yang sudah belajar di Maroko atau lulusan Maroko. Nah, itu kan banyak sekali kan. Tapi sebenarnya mengarah ke sana. Perceptionnya gitu ya. Nah, jadi otomatis nanti kita bisa target ya, kita bisa target Somad ya, Ustadz Somad ya, ada nggak Somad ya? Nah, tentu bisa lihat di sini. Nggak ada kan? Ya, di sini ada nggak?
Somad. Nah, nggak ada teman-teman. Ustadz. Nah, teman-teman. Ada nggak Felix Xiao ya? Oke, saya akan lihat Felix Xiao. Kalau nggak salah di sini. Felix Xiao ya, sebentar ya. Oke, ada nggak di sini? Felix Somad. Somad. Nah, nggak ada. Nah, itulah teman-teman, nggak ada. Jadi gimana solusinya, Mas? Ya cari terus, teman-teman. Ya nggak bisa, ya cari terus. Gitu ya. Oke, nggak ada. Nah, teman-teman bisa target fanpage-nya yang lain. Misalnya Ustadz Somad ini baru saja sama Agim, misal ya. Nah, jadi bisa target Agimnya. Agim. Agim ya, Gim. Oke, Ustadz. Oke, saya mau lihat di sini Arifin Ilham. Ada nggak? Oke, di sini. Oke, nih. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau nggak bisa target tokonya, maka bisa target yang lain. Nah, ini ya, ini yang saya katakan, ada motivator, layanan teknis, pakaian, seniman, pengajar ya, layanan publik, gitu ya. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Nah, ini fan Ustadz. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Fan Ustadz. Nah, ini kan, nah kita lihat nih, benar nggak? Fan Ustadz Abdul Somad ya. Nah, benar nih teman-teman. Berapa fanpage-nya? Oke. Kita lihat. Nah, 200, oke, 200, 500-an ya. Oke, kita lihat ada nggak fans Ustadz ya? Kita lihat di sini. Oke, di sini ya. Fans atau ini aja, fans. Ada nggak fan Ustadz? Oke, nggak ada, tetap nggak ada ya. Nah, itulah teman-teman yang saya katakan bahwa pembenaran di Indonesia ada yang tidak ada gitu. Lalu gimana Mas cara carinya? Ya cari yang lain ya, gini misalnya Ustadz Arifin Ilham, ada nggak? Ada nggak? Nah, ada. Nih, jadi bisa target Arifin Ilhamnya atau Agimnya. Klik di sini ya, misalnya. Oke, saya akan hapus ya biar nggak kayak ini. Oke, saran. Oke, ada nggak Agim? Oke, atau Al-Quran boleh ya. Itu ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke ya, baik ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman harus tahu ya, kaos dakwahnya misalnya tulisannya apa. Nah, misalnya gini, sedekah. Misalnya sedekah. Betul kan? Misalnya sedekah. Nah, misalnya sedekah, teman-teman. Otomatis kalau sedekah otomatis bukan ke artisnya, mungkin ke komunitasnya. Gitu. Misalnya sedekah ya, tulisannya sedekah. Gitu ya, otomatis nanti beda target marketnya ya. Itu seperti itu kalau kaos dakwah itu tergantung niche-nya, super niche ya namanya ya. Oke, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada skincare ya. Skincare ini adalah untuk ya, untuk pemutih wajah ya, pemutih wajah. Oke Mas, jangan lupa istirahat ya. Terima kasih teman-teman ya, mendoakan semoga saya sehat selalu ya. Bisa berbagi sama teman-teman ya. Oke, skincare ya. Oke, yang lain juga ya. Semoga lelahmu jadi lila. Terima kasih Mas ya, mohon doanya ya. Oke, skincare. Nah, skincare ini ya teman-teman, skincare ini biasanya orang yang mau cantik, betul nggak? Orang yang mau cantik. Ini mau cantik atau oke, orang mau cantik kan, betul kan? Mau cantik atau cakep ya. Nah, ini perawatan wajah ya. Skincare itu kan perawatan wajah. Tapi tujuan goalnya adalah cantik ya, betul nggak? Nah, ini bisa target sama tadi Mbak ya, artisnya.
Nah, kira-kira yang artis yang yang cantik atau yang memang dia tutorialnya mau cantik. Nah, setahu saya kalau mau cantik itu Syahrini, betul nggak? Syahrini. Betul nggak teman-teman? Oke, kita lihat. Ada nggak Syahrini? Syahrini. Nah, ada nih. Nih. Ini kan terlalu gede nih 4 juta ya. Ini dikecilkan lagi. Ya. Nah, ini artisnya. Tinggal pilih aja artisnya. Oke, klik saran. Kira-kira apa nih yang mau cantik ya? Yang kira-kira nah seperti ini kalau Fatin nah kan nggak cocok kan? Yang kira-kira yang mau cantik gitu. Ya. Nika Ardila, yakin nggak? Apalagi ya, setahu saya artis-artis yang pengen cantik itu ya. Ya, nanti seperti itulah ya. Ayu Ting Ting boleh ya, Ayu Ting Ting. Kan ada ya iklan-iklan Ayu Ting Ting ya. Oke, nah itu artis. Nah kemudian merek. Nah bisa target mereknya. Nah misalnya ya merek merek skincare. Nah kita mau lihat nih. Saya kan nggak tahu nih ya. Oke, Wardah. Nih lebih enak nih, Wardah. Kita lihat, ada nggak Wardah? Oke, di sini ya, Wardah. Ada nggak Wardah? Oke, Binat, Wardah, merek. Oke, ada Wardah Kosmetik. Nih, lengkap nih. Jadi nanti ya, iklan kita akan muncul ke Wardah Kosmetik nih yang 1 juta ini nih. Nih, teman-teman. Jadi orang-orang di sini udah pasti orang yang mau cantik ya. Oke, langsung masukkan nih ke sini. Oke, ini pastikan beda ya, beda aset ya, teman-teman ya. Ingat aset itu apa? Aset itu adalah target market ya. Wardah. Ada nggak? Oke, ada. Nih, seperti itu. Boleh nggak saya tambah persempit permisa? Boleh, teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau gini ya. Ya, seperti itu ya. Atau oke ya. Kalau bahasa Inggris nanti kelihatan kok, ya. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Jadi teman-teman tugasnya adalah cari ini ya teman-teman ya. Cukup 2 aja, kita demo 2 aja ya teman-teman ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi pilih merek dagang ya, cari merek dagang dan tokohnya. Boleh nanti kalau teman-teman mau komunitas boleh, mau minat juga boleh, mau majalah yang dibaca juga boleh dan sebagainya ya. Oke, pertanyaan, Mas, satu campaign berapa aset? Ya, nanti kita akan buat seperti ini, teman-teman, ya. Jadi kan teman-teman sudah menentukan campaign-nya ya. Nah, nanti kita akan buat ini. Saya kan sudah menentukan campaign saya adalah traffic. Goal saya adalah klik, ya, atau closing-nya di website, di WA, dan sebagainya, ya. Nah, nanti saya akan buat 2 aset. Aset pertama artisnya, yang kedua adalah mereknya, ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk pilihan lokasi silakan aja ya. Eh, lokasi ini pastikan yang koneksi internetnya bagus ya. Jangan yang misalnya teman-teman koneksi atau target ke Indonesia Timur ya. Boleh aja kalau mau coba ya, boleh aja. Tapi pengalaman saya jualan nanti kliknya banyak tapi hasilnya sedikit ya, kecil banget ya. Oke Mas, contoh merek dagang gimana? Merek dagang itu merek ya, misalnya merek kecantikan. Ketik aja di Google seperti tadi ya saya demokan. Dan nanti kita setelah istirahat kita akan praktek ya. Demonya saya jualan kurma teman-teman ya. Saya jualan kurma. Jadi pastikan teman-teman praktek. Saya akan target artisnya dan saya juga target mereknya ya, dan kemudian langsung kita akan buat ad-nya ya. Oke, kita akan istirahat 5 menit. Silakan teman-teman yang mau minum ya, silakan ke belakang ya. Ambil aja snacknya ya, nanti di 5 menit selanjutnya kita akan mulai lagi. Oke ya.
Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Oke, baik. Sudah siap kita lanjut? Komen teman-teman yang siap. Oke, siap kita lanjut. Dan kita akan demo teman-teman ya. Sudah siap? Gimana? Ya, nanti teman-teman yang kalau ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ya di sini atau terlewat ya, saya mohon maaf. Nah, teman-teman bisa posting di grup ya. Nanti teman-teman yang sudah berpengalaman mohon bantuannya ya teman-teman ya untuk membantu teman-teman kita yang baru ya. Karena ya saya juga terkadang ya seperti tadi seharian tadi ya saya tidak online. Kenapa? Saya menyiapkan bonus untuk teman-teman. Ya, bonus video training cara membuat materi iklan ya. Jadi saya lagi menyiapkan itu teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya saya ada minggu ini agak apa di online ya, khususnya di sosial media itu agak kurang ya, karena saya sedang menyiapkan ini nih, video ini buat teman-teman ya, gratis ya, agar teman-teman nanti bisa buat materi iklannya ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya kebingungan, posting aja di grup. Ya, posting aja di grup, nanti teman-teman yang sudah berpengalaman akan membantu teman-teman. Ya, mohon bantuannya ya, teman-teman yang sudah berpengalaman ya, yang sudah ngiklan, yang di band 1 dan band 2 mohon bantuannya ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke ya, baik. Nah, saya akan demo ya teman-teman ya, saya akan demo saya jualan kurma teman-teman ya. Jadi saya akan jualan kurma. Oke, saya sudah menemukan asetnya teman-teman? Sudah menemukan asetnya? Sudah menemukan asetnya? Oke ya. Oke Mas, kalau makanan gimana? Ya sama ya, bisa target komunitasnya, kemudian bisa target kotanya ya, misalnya, kemudian bisa target kalau saya sih ya biasanya ya, misalnya gini, makanannya untuk apa? Nah misalnya ya, makanannya untuk oleh-oleh misalnya ya, untuk oleh-oleh ya, anggap saja saya jualan pempek misalnya ya, pempek Palembang. Nah, otomatis ini untuk yang sedang melakukan perjalanan, betul nggak? Orang yang sedang traveling ya, atau sedang melakukan perjalanan ya, betul ya? Nah, otomatis saya akan target orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di Palembang ya. Nah, gimana cara targetnya Mas? Nah, ini teman-teman ya, klik di sini ya. Nah, lalu pilih ini Palembang ya. Jadi saya jualan pempek ya, kepada orang-orang yang sudah. Nah, ini ya. Nah, lalu pilih yang ini. Klik di sini. Jadi orang yang berpergian di lokasi ini. Gini, pilih yang ini. Jadi saya akan mentarget orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di Palembang. Oke, saya akan hapus ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Di Palembang saat ini ya ada 5.200 orang saat ini ya, yang melakukan perjalanan di Palembang, bukan orang Palembang tapi sedang melakukan perjalanan di Palembang. Nah, jadi saya bisa target untuk 5.200 ini. Dan tentu copywritingnya adalah untuk oleh-oleh. Gitu, ingat kan tadi ya? Seperti itu yang Mbak Mika ya, yang jualan makanan. Kalau misalnya untuk oleh-oleh. Nah, kalau misalnya bukan untuk oleh-oleh, gimana Mas? Nah, kemarin ingat nggak yang kita gunakan value percent canvas hari pertama? Ingat nggak? Nah, ini makanannya untuk siapa? Gitu. Makanannya untuk siapa? Ingat nggak kemarin? Misalnya makanannya makanan apa? Misalnya makanan vegetarian misal ya. Nah, biasanya vegetarian itu kan nggak mau kolesterol, nggak mau gemuk. Nah, bisa target seperti itu, fear-nya, ketakutannya. Ada komunitas siapa? Ya komunitas yang seperti itu, ya. Misalnya komunitas olahraga, ya seperti itu, ya. Jadi banyak, jadi harus tahu yang ini, Mbak, ya, Mbak Maya ya, Mbak Mika ya.
value person kampusnya. Jadi makanannya untuk apa ya? Mas, bisa nggak kita target grup yang ada di Facebook? Nggak bisa Mas ya. Di grup nggak bisa ya. Jadi di ini lihat ya. Jadi di ini nih lihat ya, di audiens ini nih ya. Ini adalah suka halaman. Jadi nggak ada menu grup ya. Ini demografinya, ini suka halaman, lokasinya ini lengkap ya, lokasinya di mana. Ya, kemudian kegiatannya apa? Kegiatan itu behaviornya, kebiasaannya ya. Nah, ini kalau di grup nggak ada ya, semoga aja nanti ya ke depan ya kita bisa mentarget atau Facebook bisa membuat grup ya. Oke, ada Mas Angga Dwi ya, sikat pembersih motor. Nah, kira-kira kemana Mas targetnya? Oh, sikat pembersih motor. Targetnya siapa? Oke, sikap pembersih motor. Kira-kira targetnya ke siapa Mas? Bisa nggak? Ya tentu pengguna motor. Nah, balik lagi ya. Kenapa pengguna motor ini harus pakai sikap pembersih motor, Mas? Nah, kenapa? Nah, itu dijelaskan di sini. Gini ya. Bolehlah targetnya misalnya ya motor Vario, misal ya, motor Vario atau motor Yamaha. Nah, itu kan hanya sekedar motor target, tapi kenapa sikat motor itu harus sikat motor Mas ya atau produk Mas harus mereka beli. Nah, itu yang harus dijelaskan di sini. Gitu Mas ya. Jadi bisa ditampilkan benefitnya apa, fiturnya apa, terus fear-nya apa. Misalnya kalau misalnya Anda tidak membersihkan motor akan terjadi karat. Ini karat akan merusak motor Anda. Motor adalah aset Anda untuk Anda bisa bepergian atau bekerja ataupun menghasilkan uang dari motor ya, seperti itu. Nah, dengan produk kami maka nanti dengan produk ini bisa membersihkannya. Anda tidak perlu membuang uang besar ya ketika misalnya rantai rusak ya, dengan harga seperti ini, dengan cukup sikat ini Anda bisa mendapatkan mesin motor yang bagus atau yang baru ya. Seperti itu Mas Angga ya, paham ya? Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, baik, saya akan demo gimana cara ngiklannya. Oke. Nah, ya, saya akan demo mulai dari awal. Oke, karena saya sudah menemukan asetnya, jadi saya tidak perlu cari lagi ya teman-teman ya. Oke, ya, saya tidak akan cari lagi. Oke, ya, saya akan close. Oke, saya akan mulai ngiklan nih teman-teman ya. Jadi saya akan mulai ngiklan ya. Oke, kita akan lihat ya. Oke, saya bentar. Oke ya, kita akan mulai ngiklan. Oke, kenapa koneksi internetnya ya? Oke, sebentar teman-teman ya. Oke ya, nah ini semakin malam semakin ini nih internetnya, nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat. Oke, saya ganti ini dulu ya. Saya ganti WiFi dulu. Oke, ada ya, bisa ya. Oke, masih loading aja. Oke, nah saya akan jualan kurma teman-teman ya. Saya akan jualan kurma. Oke, nah saya akan seperti ini. Nah, fokus saya teman-teman ya, saya akan pilih traffic. Kenapa? Karena saya ingin closingnya di WA ya. Jadi saya closingnya di WA ya. Oke, klik di sini buat. Oke, saya akan pilih traffic ya. Saya akan pilih traffic. Lalu lintas kunjungan. Oke, kemudian saya akan pilih traffic. Kemudian kurma. Oke ya. Nah, kemudian lanjutkan. Oke ya. Nah, saya akan buat adset pertama dulu ya. Adset pertama ini adalah targetnya adalah Ustadz ya, Ustadz ya, Ustadz.
Ustadznya siapa? Saya akan target Ustadz Yusuf Mansur aja. Yusuf Mansur. Ya. Nah, jadi kenapa Ustadz Mas? Ya karena fanpage-nya adalah orang-orang Islam kan. Orang-orang Islam ini kan sebentar lagi puasa. Jadi nanti saya akan copywriting-nya puasa. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi karena saya bukannya untuk puasa, tapi saya ingin mentarget fear-nya, ketakutannya. Ya, saya akan target emak-emak atau ibu-ibu yang punya anak. Ya, jadi yang punya anak. Jadi saya akan target yang punya anak. Boleh nggak Mas satu ustadz? Boleh kalau misalnya jangkauannya cukup ya 500-an. Kalau kurang bisa tambahkan ya. Oke, saya kan ustadz aja ya. Oke. Kemudian saya akan target yang emak-emak yang punya anak ya karena nanti saya di copywriting-nya adalah mempelancar air susu ibu ya seperti itu ya. Oke, kemudian saya akan klik di sini ya. Di sini. Kemudian Ustadz ya, Ustadz. Oke. Ustadz. Oke, Ustadz. Oke ya, saya akan klik di sini. Oke, saya tulis Yusuf Mansur, ada nggak? Oke, nggak ada ya. Mansur. Oke, ada ya. Ustadz Yusuf Mansur. Oke, ini berapa? 7 jutaan. Oke, saya akan target perempuan. Perempuan ya. Kemudian saya akan target yang punya anak. Ya, saya akan klik jelajahi demografi. Kemudian orang tua di sini, semua orang tua dan yang punya anak. Jadi yang orang tua baru 0 sampai ini, oke, yang punya anak 0 sampai ini ya. Oke, saya akan tambahkan yang ini ya, saya akan tambahkan. Kemudian saya juga tambahkan yang ini. Oke ya, nah ini kan gede ya, terlalu gede. Jadi saya akan persempit aja. Jadi saya akan target dia orang tua dan dia juga suka dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi saya akan close yang ini, maka saya akan persempit pemirsa teman-teman ya. Oke, nah ini juga udah gede nih teman-teman ya, udah bagus ya. Oke, saya akan coba ya Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Di sini ada nggak? Oke, 81.000 nih ya. Oke, ini terlalu kecil ya, terlalu kecil teman-teman ya. Oke, jangan ya, jangan. Oke, nah saya gini aja ya, nggak perlu ya. Kenapa? Karena ini juga cukup bagus 700 orang ya. Saya akan target orang tuanya, emak-emaknya. Kemudian saya target karena jadi saya akan ganti ini nih ya. Ini yang punya anak ya, ibu yang punya anak. Oke ya, untuk essay pertama saya akan seperti ini ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian sudah selesai, perempuan, umurnya oke saya akan biarkan saja. Yang penting dia punya anak ya, dia punya anak. Oke, kemudian selanjutnya saya akan tes dengan 50.000. Ya, nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini jangkauannya teman-teman. Ya, uang ini mempengaruhi jangkauan. Oke ya. Kemudian klik continue, lanjut. Nah, untuk yang pertama saya akan closing di oke, saya akan pilih fanpage dulu, ada nggak ya? Pribadi ada nggak? Oke, nggak ada ya. Berarti saya akan buat nih ya. Nah, ini jangan teman-teman harus tahu ya, fanpage ini harus sesuai ya. Seperti ini Mas Andre, kok Mas Andre jualan kurma enggak ya? Atau misalnya gini, nah ini misalnya oke, saya mau pilih yang ibu-ibu seperti ini nih. Nah ya misalnya Jeng Nui ya, Jeng Nui kalau hadir ya, saya mohon maaf ya, izin pakai fanpage ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, lalu saya akan buat di sini copywriting-nya ya, copywriting-nya. Oke ya, WA. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya turun ke bawah. Nah, yang paling dilakukan adalah masukkan URL situsnya. Jadi saya akan pilih WA Wizard. Nih, saya pilih WA Wizard. WA Wizard ini tujuannya adalah nanti teman-teman ketika diklik nanti langsung ada pesan otomatis masuk ke WA.
Gitu ya. Jadi ada pesan otomatis masuk ke WA ya. Oke. Saya akan tulis di sini. Oke, ini ya, sudah 8 22 8090 9058. Oke ya, kemudian saya tulis halo Kak. Oke, saya pesan kurma King Salman. Oke ya. Halo Kak, saya mau pesan. Nah, seperti itu aja. Ya, nanti di follow up oleh CS. Oke ya. Kemudian klik generate link. Ya, generate link teman-teman. Ya. Klik di sini, yes. Nah, kemudian klik di sini, ya, copy. Nah, yang ini ya. Lalu teman-teman ini masukkan ke sini. Nih, paste, selesai. Jadi nanti ketika iklan kita diklik, ya, langsung masuk ke WA. Klik. Gitu ya. Klik perak tinjau URL. Nah, nanti ketika diklik, ya, langsung diarah ke sini. Nih. Ya. Oke ya. Nah, ini pastikan ya fanpage-nya boleh yang ibu-ibu itu ya. Ini bukan ini saya izin ya sama Mbak Jengnu ya, saya izin ya. Oke, nah baru buat ya. Oke, tambahkan media. Oke, saya akan tambahkan gambar. Oke ya, saya akan tambah gambar dulu. Oke, saya tambah winning. Kemudian bukan jadi mana ya tadi ya. Oke, lupa video slide. Oke, yang ini ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, saya lupa di mana tadi ya. Oke, iklan bukan. Oke, demo ya. Sorry ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, saya akan pastikan teman-teman juga. Nah, ini saya mau pakai ini nih. Oke, nah ini bagusnya kan nanti kalau gambarnya misalnya gambarnya kan saya gambarnya tentang ini ya, tentang ibu-ibu yang punya masalah menyusui. Nah, pastikan nanti gambarnya juga seperti itu teman-teman, menyusui ya gitu ya. Nah, gini ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini bisa diganti ya. Oke, saya akan ganti ya. Oke. Oke ya. Oke. Senang banget ya. Oke, sedih banget ya kalau air susu nggak lancar. Padahal si kecil butuh untuk masa depannya. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Oke, semenjak saya mengkonsumsi kurma ya dua kali satu hari air susu menjadi lancar dan anak menjadi sehat. Oke, Anda menjadi sehat serta keluarga bahagia. Cobain aja sis. Nih ya. Cobain aja sis. Oke. Bisa order di sini. Nah, yang tadi WA-nya. Nah, gitu. Ya. Nih, jadi judulnya apa? Kurma memperlancar ASI. Nah, bisa seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Nah, bisa untuk kalau WA ya order via WA, misalnya di sini. Order
via titik WA. Oke, ini ASI gitu atuh Mas, ya betul ya, ASI ya, air susu ibu ya, memelancar ASI. Nah, seperti itu ya. Kan ini kan masalah, seorang ibu-ibu yang punya anak itu kan, masalahnya itu kan nggak bisa air susunya itu nggak lancar ya, padahal, anak itu masa depan kan. Nah, itu yang bisa diinikan. Gitu ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini kenapa pixel nggak ada? Karena pixel nggak bisa ditanam di WA. Nanti saya jelaskan besok ya. Kita akan belajar pixel dan retargeting. Oke ya. Nah, kemudian klik selesai, konfirmasi. Nah, ya, kita sudah selesai nih buat satu baris. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Teman-teman lihat demo dulu ya, teman-teman ya. Nah, oke, saya lihatkan nih ya. Ini kan satu baris ini sudah ya, satu baris ini sudah. Nah, saya akan buat iklan kedua. Ya, untuk retargeting besok ya, kita akan belajar besok ya. Kita akan belajar dasar dulu ya. Nah, ini ya. Oke ya. Di sini ya. Nah, saya akan buat yang ini. Nah, ini kan saya sudah buat satu baris, betul nggak? Nah, lalu saya akan buat yang ini. Oke, saya akan buat yang lain ya. Oke. Nah, ini yang tadi trafik rumah, ibu yang punya anak. Nah, ini. Oke, saya akan klik duplicate ya, duplikasi. Oke ya, duplicate. Nah, ini kan copywriting ya. Nah, saya akan ganti video. Jadi saya akan buat video. Nih, video. Jadi yang satunya untuk copywriting atau image, yang satunya adalah video. Nah, saya akan ganti nih. Ya, ubah menjadi video boleh ya. Oke, boleh ya. Ubah menjadi video. Nah, kita lihat nih gimana bentuknya video itu. Oke, saya akan plus ya, boleh. Saya tambahkan lagi. Enggak. Nah, saya tambah ini impen. Saya tambah lagi. Oke ya, tambah lagi. Nah, ini bukan yang ini ya, sorry. Ini segi 4 ya. Nah, ini pastikan nanti gambarnya sesuaikan ya, misalnya bayi, gambar bayi ya. Jangan gambar orang ini nih ya, jangan ya. Ini malah takut nih orang kalau pakai ini ya, malah nggak jadi ya jualannya ya. Oke, saya akan ganti enggak. Oke, saya akan ganti ya teman-teman. Oke ya, saya akan oke open dulu ya, cancel. Saya ambil dulu di sini ya. Oke, KKS mana ya? Oke, yang ini saya akan ini ya, saya tambah yang ini. SMS, kemudian demo. Oke, ini cewek. Oke, kemudian ini ya, unggah. Nih ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau bagusnya kalau misalnya teman-teman punya video ya khusus ya. Ya. Oke, Mas Andri bayi gede ya. bayi gede ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, lalu di play. Nih, playnya nanti seperti ini. Nih, jadi keluarga bahagia ya. Ini kan, nih ya. Oke ya, boleh ya. Saya pakai ini. Kemudian saya akan, oke. Nah, teman-teman ini tergantung ini ya. Kreatif bisa sesuaikan. Oke, selesai. Ya, jadi saya akan buat yang itu saja. Kemudian klik selesai. Jadi kita akan play, coba ya. Kita play. Nah, nanti seperti ini. Nih ya, videonya. Nih ya, keluarga bahagia. Oke, selesai. Kemudian gunakan video. Oke, selesai ya. Harap pilih video. Oke, ini masih ditinjau ya. Oke, nah nanti kita akan iklankan. Nah, kita akan tahu yang mana yang winning. Apakah yang image yang pakai copywriting atau yang pakai video gitu ya.
Oke, ada yang tanya, Mas, ukuran gambarnya berapa? Nah, kalau teman-teman bingung seperti ini, ya, ukuran iklan Facebook. Enter. Nah, ini banyak nih. Nih, ya. Kalau mau lebih simpel ke Canva, Mas, ya, ke Canva. Nih. Ya, Canva ini luar biasa ya. Ini sudah nih contoh ya. Ya. Iklan Facebook. Facebook. Nih, nih lihat ya. Ada? Oke, sebentar. Nih, lihat. Nih, lihat nggak teman-teman? 1200 kali 628 piksel. Nah, seperti itu. Kamu mudah kan? Oke ya. Nah, ini biarkan. Kemudian, nah ini kan sudah saya tuliskan sudah ya tadi ya. Oke. Ini menemukan 30 sampai 2 menit ya. Oke. Kemudian klik terbitkan. Oke ya. Nah, ini sudah diterbitkan. Oke, iklan tidak bisa diterbitkan ya karena ini belum diupload ya teman-teman ya. Jadi ini harus diupload dulu. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini sudah selesai baru terbitkan. Oke, selesai. Oke ya. Nah, saya sudah buat ya. Jadi saya sudah buat nih teman-teman ya. Jadi saya sudah buat. Oke, saya akan close dulu ya. Nih, saya sudah buat yang di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya saya akan buat yang ini. Ya, jadi saya akan buat yang ini ya. Oke, saya akan buat sudah selesai ya. Nih, jadi saya buat dua nih ya. Lihat ya, kampanyenya traffic 1, kampanye 1, asset 1 ya. Materi ad 2. Nah, lalu saya akan buat asset lagi di sini. Nah, ini cukup mudah, tinggal copy aja. Klik di sini duplicate ya. Nah, lalu saya akan target Ustadz tadi ya, Ustadz ya. Nah, saya akan ganti Ustadz. Ustadz. Oke, Ustadz ya, Ustadz. Oke, nah kemudian saya akan hapus ya yang ini ya. Nah, ini karena demo ya, nggak apa-apa ya. Saya akan close aja. Nah, saya akan ganti Ustadz. Misalnya Yusuf Mansur atau Arifin Yusuf Mansur lah ya, Yusuf Mansur. Apa-apa lah ya, saya demo ya. Nanti teman-teman, oke, coba yang Yusuf official ini. Oke, ya terlalu kecil. Oke, kita lihat kenapa terlalu kecil. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan lihat yang ini lagi, saran. Mario Teguh, Petrin. Oke, ya, karena saya mau target oke, nggak apa-apa ya. Mansur sama Mansur ya. Nanti teman-teman bisa targetingnya belajar lagi ya. Oke, Yusuf Mansur. Oke, yang ini ya. Oke, selesai ya. Jadi saya target nggak apa-apa ya. Ini saya anggap ini nanti kita akan demo ya teman-teman. Harus cari, benar-benar dicari ya. Nah, ini saya biar nggak lupa, saya akan ganti ini ya, Ustadz ya. Ustadz. Oke, yang ini ya. Kemudian yang ini juga Ustadz. Oke, kemudian klik terbitkan. Oke, selesai. Dan ketika sudah selesai, maka iklan kita menjadi seperti ini. Nih. Jadi iklan kita seperti ini. Traffic, assetnya ibu-ibu yang punya anak dan Ustadz, dan copywriting iklannya yang image dan video. Image dan video. Oke ya, kita cek. Nih, oke ya. Kita mulai dari kampanye ya. Oke, tinjau dan terbitkan. Terbitkan. Oke ya, lihat ya teman-teman ya. Nih, traffic ya. Nah, Ustadz, ibu-ibu yang punya anak ya, dan kemudian kita lihat di bagian iklan, nih sudah buat 4. Ini Ustadz, ini adalah ad-nya Ustadz, dan ini adalah ad-nya ibu-ibu yang punya anak. Dan iklan ini sedang ditinjau, dan nanti iklan di review, dan ketika aktif nanti kita akan baca hasil iklan. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjut ya. Nah, jadi PR teman-teman, buatlah seperti ini.
Ya, buatlah seperti ini. Ya, tidak harus betul ya, yang penting teman-teman praktek ya. Yang penting teman-teman praktek. Anggap saja teman-teman belajar dulu. Nggak perlu 50.000, nggak perlu ya. Kalau misalnya budget teman-teman terbatas, yang ini diganti aja. Misalnya 20.000 Mas, boleh ya diganti aja ya, terbitkan. Nih, saya 20.000 nih. Ya nggak perlu ya, misalnya teman-teman budgetnya terbatas, jangan ya, sesuaikan. Misalnya oke, saya mau ganti 20.000 aja Mas. Oke, terbitkan. Oke, nih ya. Anggap saja ini untuk belajar dulu ya, untuk belajar dulu ya. Oke, ada pertanyaan, Mas, untuk dropship dong. Yes, nanti ada di bonus ya, bonus 30 PLR ya. Cek lagi ya, ada bonus dropship ya. Oke, Mas, saya mau tanya, add kanan kiri dan add kanan itu, add kanan kiri dan add kanan itu sama, Mas? Beda, beda ya. Jadi gini ya, nah ini ya. Ini kan yang ini, add kanan, add kiri, add kanan ya, add kiri, add kanan. Ini kan tadi saya image dan yang satu ini video, betul nggak? Nih, saya tunjukkan ya. Oke, ibu-ibu yang punya anak. Nih, ini yang image dan yang ini video. Ingat nggak? Beda kan? Beda ya. Jadi itu beda. Kenapa? Saya ingin tahu yang mana yang winning nantinya ya. Oke, Mas. Mas, loh kalau video nggak butuh copywriting lagi ya nggak apa-apa. Ya silakan. Kalau misalnya Mas Hafido pengen videonya tidak ada copywritingnya, nggak apa-apa. Boleh. Contohnya apa Mas nih contohnya ya? Boleh ya. Nih ya, saya mau tunjukkan nih. Oke ya. Nih lihat ya, saya sudah ngiklan. Nah, ini nanti ya, lihat ya. Saya ngiklan konversi teman-teman. Nah, saya dapat 21 prospek. Nanti kita belajar ya gimana cara baca hasil iklannya. Nah, ini CS tidak bisa tidur. Oke, ini ya contoh ya. Nah, ini saya sudah konversi. Kenapa? Karena saya menemukan winning campaign-nya ya. Oke, di sini. Nah, di sini. Nah, ini nggak ada nih copywriting-nya teman-teman. Nggak ada. Ingat nggak iklan saya nih? Nah, nggak ada nih kan. Mau CS Anda kayak gini. Udah gitu aja. Nggak ada copywriting-nya. Iya, boleh. Ya, boleh. Silahkan aja. Gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar nih konversi ini di hari ke-7 teman-teman ya, di hari ke-7. Oke ya. Oke, kemudian Mas tanya lagi, satu, apakah kita bisa buat akun bisnis lebih dari satu? Nggak bisa. Jadi akun bisnis ini hanya satu. Jadi di Facebook profil itu kita dikasih dua. Yang pertama akun bisnis dan akun personal. Nah, kalaupun memang nanti ada akunnya lebih dari satu, itu kemungkinan ada kerjasama. Kemungkinan ya Mbak pernah daftar lebih dari satu dan kerjasama dengan akun yang lain. Ya mungkin emailnya yang lain ataupun nomor handphonenya yang lain. Contohnya apa Mas nih contohnya ya? Saya tunjukkan ya. Nah, ya saya tunjukkan. Nah, ini akun bisnisnya lebih dari satu. Tapi ini bukan maksudnya kita punya lebih dari satu, bukan ya teman-teman ya. Ini karena ya, nih lihat ya. Bukan ya, oke saya akan hapus ini. Nah ya, saya akan tunjukkan. Nah ini lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini iklannya, ini emailnya beda-beda. Ini emailnya beda-beda. Tapi yang mengelolanya satu. Nih lihat ya, personal tapi ada 5. Ini beda-beda teman-teman. Ini beda-beda. Gitu ya. Oke, Mas, waktu jualan sandal, gamis dan kurma, apakah itu satu bisnis atau beda-beda? Silakan aja. Ya, tergantung kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya nggak nyaman nih, saya contoh ya. Nih, saya kan punya 2 akun iklan, ya, pola iklan. Nih, ini nanti saya jualan produk fisik. Oke, di ads, oke, pengaturan bisnis. Oh, bukan ya di sini. Nah, nanti tergantung kenyamanan masing-masing. Kalau misalnya, Mas, saya nyamannya saya pakai iklan ini. Oke, yang ini. Nah, ini lihat nih langsung aktif nih, teman-teman ya. Nih lihat langsung aktif. Jadi kalau misalnya Mas nyamannya digabung ya silahkan.
Ya, kalau misalnya saya nyamannya dipisah silahkan, boleh aja nih langsung aktif teman-teman. Oke ya, langsung aktif ya. Ini nggak tahu ya, kayak memang kayak gitu. Kalau ngiklan malam itu cepet banget di review ya. Tapi kalau ngiklannya ngiklannya siang lama, saya kurang tahu kenapa ya. Oke, sekarang alhamdulillah dan sudah bisa bikin akun bisnis, tapi belum ngerti ya. Nggak apa-apa, praktek terus ya. Oke, Mas, budgetnya 200.000 4 iklan, bukan ya? Uangnya di mana? Di asset atau di campaign? Uangnya kan uangnya di asset, Mas. Di sini set iklan, uangnya di sini nih. Nih lihat ya, ini uangnya di sini. Jadi 50.000, 50.000, 100.000. Nah yang ini bukan. Nah gini, jadi uangnya di sini, Mas. Jadi uangnya di asset. Jadi yang ini nanti bukan dibagi dua nanti ya teman-teman ya. Jadi nanti 50.000, ini 25.000, ini 25.000. Enggak seperti itu ya. Facebook tidak seperti itu. Jadi nanti iklan ini yang mana yang performasinya bagus ya, materi iklan ini. Nanti kalau misalnya iklan yang pertama ini bagus, nanti uangnya lebih banyak. Mungkin 40.000, yang ini mungkin 10.000. Gitu ya. Jadi uangnya di sini, Mas. Nah, bisa nggak uangnya di sini? Bisa. Nanti itu di hari terakhir saya akan jelaskan ya. Itu ada metode CBO. Ya, campaign budgeting optimization. Nah, nanti uangnya di sini. Bisa ya. Oke ya. Oke, kita punya waktu 10 menit ya, teman-teman ya. Mas, nggak pakai CBO ya nanti ya. Nanti di day 7 ya, day 7 nanti saya akan jelaskan. Kalau CBO itu sudah strateginya ya, sudah strateginya. Kalau ini kita belajar dasar dulu ya, teman-teman ya. Oke, Mas, saya mau tanya, add kiri dan kanan, kiri dan kanan ya. Oke, yang tadi ya. Oke, Mas, kalau video nggak butuh copy. Oke, sudah ya. Ini sudah. Oke, Mas, satu adset berapa ad supaya efektif? Ya boleh, mau 2, mau 3, boleh ya. Ini sampai 500 kalau nggak salah ya. Oke, kita akan lihat ya. Di sini berapa ya? Duplicate. Nah, ini sampai 999. Oke, 50 sampai 50 nih, teman-teman. Jadi dibatasi sampai 50. Ya boleh, silakan. Ya. Nah, kalau di add ya, kalau mau duplicate ini sampai berapa? Oke, sampai 500 ya. Jadi sampai 500. Boleh aja, silahkan ya. Itu nanti faktornya apa, pengaruhnya apa, Mas? Pengaruhnya di keuangan teman-teman ya. Oke, menentukan jumlah audiensnya berapa? Yes, ini Mas ya, ingat ya yang tadi ya. Yang ini. Nah, ya. Jumlahnya 300 sampai 500. Kalaupun nanti ada 700 nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah sampai 1 juta jangan ya, terlalu besar ya. 1 besar. Oke. Mas, VV yang digunakan sesuai dengan materi iklan. Yes, harus ya. Misalnya kayak tadi Jengnui. Nah, Jengnui itu kan ya anggap saja emak-emak yang punya anak. Nah, beda halnya kalau saya ya, kalau laki-laki yang ngomong, tentu kan bukan seperti itu yang ngomong ya. Misalnya senang banget istri saya lancar ASI-nya. Mau tahu nggak rahasianya apa? Ya, dengan minum kurma. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti pengaruhnya ke sana. Ya. Mas, ada nggak jualan buku copywriting? Ada ya, sama ya seperti ini, Mas Saiful ya. Pakai ini nih, walaupun jualannya buku sama ya, ke sini juga ya. Oke, Mas, satu akun bisnis berapa akun iklan? Yes, bisa sampai 30 ya. Berapa fanpage unlimited ya, tidak terbatas. Kalau fanpage-nya tidak terbatas ya. Contohnya apa, Mas? Nih contohnya ya. Nih saya tunjukkan teman-teman ya. Oke ya, saya tunjukkan. Jadi fanpage-nya tidak terbatas, Mas. Boleh aja. Nih saya nih banyak nih. Gitu ya. Jadi tidak terbatas. Mas, berapa hari jalan iklan? Yes, 2 hari cukup ya, 2 hari cukup ya. Nanti kita baca hasil iklannya. Mas, kalau satu akun iklan atau ad account bisa dipakai iklan untuk berapa produk, berapa niche? Bagus nggak? Yes, bisa untuk berapa niche. Bagus itu tergantung kenyamanan masing-masing. Kalau Anda nyaman ya Mas
Mbak Nanda ya, atau Mas Nanda nyaman digabung ya nggak apa-apa. Nah kayak gini, ini kan digabung nih, jualan kurma sama jualan per digital ya, ya itu tergantung. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, ya udah dipisah aja, dipisah nih. Kalau saya kan bikin 2 ya, nanti mungkin saya buat bikin lagi nih, ya, nih bikin lagi nih, ya. Oke, Mas nungguin dropship, yes, download aja di 30 PLR, ada Mas, ya ada, PLR Dropship EB, ya download aja, itu sudah lengkap kok, ya. Oke, Mas, iklan konversi harus punya website, yes, besok ya, nanti saya akan jelaskan ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya. Kita punya 5 menit ya. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan lagi silakan aja tulis di grup. Nanti saya dan teman-teman yang sudah berpengalaman akan membantu Anda. Mohon ya teman-teman yang sudah berpengalaman yang nonton ya, mohon bantuannya ya. Saya kemungkinan akan akan agak slow respon ya teman-teman, karena saya lagi menyiapkan video untuk teman-teman ya. Jadi saya sedang menyiapkan video untuk teman-teman ya. Nah, besok kita akan belajar ya. Pastikan teman-teman hadir ya. Rugi banget kalau nggak hadir. Kita akan belajar retargeting ya. Jadi kenapa ini penting ya? Kenapa? Karena penjualan itu tidak terjadi dalam 1 kali 2, 3 pertemuan. Karena penjualan itu terjadi dalam 5 kali, bahkan 10 kali, bahkan 17 kali pertemuan ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini ada namanya cold market, warm market, dan hot market. Nah, ini kita akan pilih ya, kita akan pilih atau kita akan filter teman-teman orang-orang yang sesuai dengan market kita. Nah, contoh tadi saya jualan kurma, itu harus difilter teman-teman. Orang-orang tersebut harus difilter. Nanti misalnya ada orang nonton, berapa yang nonton, lalu kita retarget ads ya. Dan ini sangat penting ya. Nah, nanti juga saya akan demokan bagaimana cara menggunakan pixel, custom audience ya. Kemudian pixel. Nah, di sini ada event. Kemudian saya juga akan demokan gimana cara membuat custom audience-nya dan kita akan praktek ya. Dan ini penting banget, ini sebagai aset ya, karena kalau teman-teman bisa menggunakan ini, nanti teman-teman akan menemukan winning campaign dan teman-teman bisa menggunakan iklan konversi ya. Jadi semuanya akan lengkap, teman-teman akan dapatkan. Jadi pastikan hadir ya. Oke ya, jadi teman-teman pastikan hadir untuk besok ya, karena besok lebih seru lagi nih ya, lebih teman-teman akan disiksa lagi ya untuk belajar beriklan di Facebook ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di live webinar malam ini ya. Dan jangan lupa nanti ya, kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan ya, ataupun punya pertanyaan, silakan aja di komen di grup ya. Nanti teman-teman yang sudah senior akan membantu Anda ya. Mohon maaf kalau saya slow respon ya teman-teman ya, karena saat ini saya sedang membuat video untuk teman-teman ya, gratis ya, jangan khawatir, gratis. Nanti teman-teman akses ya video terbaru dari saya. Oke, Mas, ada cara buat website ya. Nanti besok saya juga akan saya akan berikan cara buat website. Nah, Mas juga bisa, Mas Angga ya, Mas bisa juga download video cara buat website di PLR ya, gratis ya. Itu lengkap kok ya. Saya memang desain PLR itu lengkap ya. Oke, Mas, kalau jualan kurma sama juga gimana caranya? Ya tadi saya demokan ya, Mas Sidik ya. Oke ya, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di live ini ya, webinar ini. Besok jangan lupa hadir lagi karena pelajaran lebih seru lagi. Oke, jaga kesehatan ya, mimpi indah ya. Kerjakan PR-nya ya, pastikan teman-teman kerjakan PR-nya ya. Kalau teman-teman nggak praktek, teman-teman nggak akan belajar ya. Oke, sampai jumpa besok ya, dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.